Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas, dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kihan Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para hamba Tuhan, para pastor, maupun para aktivis Kristiani, baik di dalam gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang baru di-upload, Anda dapat langsung mengetahuinya. Jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber di fitur pertanyaan atau komentar yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kami berdua, saya dengan narasumber, ataupun pertanyaan follow-up dari diskusi kita. Banyak gereja di Indonesia menerima pengerja perempuan sebagai pelayan Allah, dan banyak yang melayani secara efektif dan diberkati secara luar biasa seperti pelayan laki-laki. Tetapi apa bedanya pelayan perempuan dengan laki-laki? Dan terutama apa yang Alkitab katakan mengenai perbedaan dan persamaan seperti ini, dan bagaimana para pastor, para pendeta bersikap di dalam hal ini. Pada saat ini di Ngopas antara saya ada rekan yang bernama Reverend Christopher Luti, PhD, dosen di STT Jeffrey Makassar. Senang sekali Pak Chris bisa ada di Ngopas bersama-sama dengan saya dan untuk memandu diskusi kita. Selamat datang Pak Chris, apa kabar? Ya, baik Pak, terima kasih. Ini suatu kehormatan bagi saya. Terima kasih dan salam semuanya. Dan ya, harapan saya, doa saya adalah percakapan kita bermanfaat, menjadi berkat untuk semuanya yang dengarnya. Ya. Amin, amin. Pak Kris, wah bahasa Indonesianya lancar sekali. Sudah berapa lama tinggal di Makassar dan sudah berapa lama tinggal di Makassar, Pak? Pertama-tama. Kami pindah ke Makassar tahun 2015, berarti sudah hampir 7 tahun kami di wah, luar biasa. Makassar. Ya, di Indonesia. ya. Sebelumnya sudah belajar bahasa Indonesia di Australia? Tidak, sebelumnya saya sudah tahu nasi goreng dan itu saja. Ya, sebelumnya saya melayani sebagai gembala di Australia. Waktu kami pindah ke Indonesia itu baru pertama kali saya ada sempat untuk belajar bahasa Indonesia. Wah. Di mana Pak? Di Australia kebanyakan Bapak melayani di mana sebelum pindah ke Makassar? Dekat kota Brisbane, saya melayani sebagai gembala di sana selama sekitar 4 tahun, dan setelah itu kami pindah ke Devonport yang ada di Tasmania. Dan saya melayani sebagai pendeta di sana selama beberapa tahun. Habis itu kami sekeluarga pindah ke Indonesia. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Di Ngopas edisi yang ke-53 ini kita akan bicara mengenai pelayan perempuan dan laki-laki. Pertama-tama ini sebuah topik yang sangat menarik dan jarang dibicarakan di dalam konteks gereja Indonesia. Emangnya ada perbedaan Pak antara perempuan dan laki-laki? Dan kemudian apakah ada perbedaan antara pelayan perempuan dan pelayan laki-laki? Silakan Pak Chris. Adakah perbedaan? Ada perbedaan, memang ada perbedaan di antara laki-laki dan perempuan. Kalau tidak ada perbedaan, kita tidak bisa bilang bahwa ada masalah dengan contohnya homoseksualitas dan lain-lain. Kita harus mengaku bahwa ada perbedaan di antara perempuan dan laki-laki. Pertanyaan untuk kita adalah apakah itu mengafek peran dalam pelayanan? Dan fokus percakapan kita adalah apakah perbedaan itu mengafek peran pelayanan di dalam gereja. Ada percakapan yang juga bisa berfokus pada peran laki-laki dan perempuan di dalam rumah, di dalam keluarga. Tapi kayaknya fokus kita dan yang lebih relevan untuk kita hari ini adalah percakapan mengenai peran perempuan di dalam gereja, di dalam pelayanan. Dan kayaknya pertanyaan paling hangat adalah apakah perempuan boleh melayani sebagai gembala atau pendeta? Dan itu pertanyaan yang di mana ada beberapa perspektif.
Mungkin baik, mungkin kita semua sudah tahu, tapi kalau tidak, bisa dibilang bahwa ada dua perspektif terbesar berkaitan dengan topik ini, yaitu egalitarianisme. Nah, apa itu egalitarianisme? Egalitarianisme adalah kepercayaan perspektif bahwa tidak ada perbedaan di antara perempuan dan laki-laki, maksudnya dalam tingkat, setara, level, dan juga dalam pelayanan. Tidak ada perbedaan. Perempuan boleh melayani sebagai apa saja, laki-laki bisa melayani sebagai apa saja, tidak ada perbedaan sama sekali. Itulah egalitarianisme. Nah, juga ada namanya komplementarianisme. Itu perspektif yang kedua. Menurut komplementarianisme, perempuan dan laki-laki memang di level yang sama, setara, tetapi meskipun perempuan dan laki-laki ada di level yang sama, peran dalam pelayanan berbeda. Ada peran yang khusus untuk laki-laki, peran yang khusus untuk perempuan. Yang dalam bahasa Inggris complementary, maksudnya saling melengkapi. Jadi itu dua, dan ada beberapa perspektif di dalam egalitarianisme dan di dalam komplementarianisme, tapi ya bisa dibilang dua perspektif itu adalah dua perspektif terbesar, egalitarianisme dan komplementarianisme. Ya. Ya, dan sangat menarik sekali karena di dalam egalitarianisme pun juga ada banyak perspektif seperti yang Bapak katakan, dan juga di dalam komplementarian juga seperti demikian. Yang menjadi pertanyaan sekarang ialah yang mana yang benar, Pak? Apa menurut Alkitab sebetulnya? Iya, waduh, ini topik yang susah. Karena makanya saya undang Bapak ke sini karena susah, Pak. Bisa dibilang bahwa ada ahli Alkitab, ahli Perjanjian Baru yang adalah orang egalitarian, dan ada ahli Perjanjian Baru yang adalah orang komplementarian. Jadi sebagai contoh, ahli yang adalah egalitarian termasuk N.T. Wright, Craig Keener, Gordon Fee, orang-orang yang sangat pintar, dan orang yang adalah ahli komplementarian termasuk D.A. Carson, Thomas Schreiner, John Piper, dan lain-lain yang juga sangat percaya firman Tuhan. Isunya ada beberapa isu yang termasuk hermeneutika, cara di mana kita mau menafsirkan beberapa teks, dan juga teks-teks yang paling ditekankan dalam argumen. Jadi kalau kita mau lihat topik ini dari perspektif egalitarian, bisa dibilang bahwa dua teks yang paling ditekankan, paling dianggap yang dianggap paling relevan adalah Deborah di dalam Hakim-Hakim pasal 4 dan 5, dan juga Galatia 3 ayat 28 yang saya lupa dalam bahasa Indonesia. Saya akan baca. Nggak apa-apa, dalam bahasa Inggris pun juga nggak apa-apa. Saya ada Alkitab di sini. Saya cari. Kalau bahasa Indonesia, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan teks seperti ini dipakai oleh orang egalitarian untuk bilang tidak ada perbedaan lagi. Nah, ada teks lain yang dipakai oleh egalitarian, tapi dua teks itu mengenai Deborah dan Galatia 3 ayat 28 bisa dibilang teks terpenting dari perspektif egalitarian. Nah, dari perspektif komplementarian, ada teks lain yang dipakai. Biasanya bisa dibilang bahwa dua teks terpenting adalah 1 Korintus pasal 14 ayat 34 dan 35, yaitu mana ini?
Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri di dalam pertemuan-pertemuan jemaat sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Dan yang kedua, teks yang kedua ada di dalam 1 Timotius pasal 2, ayat 11 sampai 15, seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Nah, pasti ada respons egalitarian terhadap dua teks ini dalam 1 Korintus dan 1 Timotius pasal 2, dan juga ada perspektif komplementarian terhadap teks Hakim 4 pasal 4 dan 5 dan juga Galatia 3 ayat 28. Ya, tapi bisa dibilang dua teks itu adalah teks yang terbesar, paling penting. Saya rasa pertanyaan Bapak Kian adalah yang mana benar? Saya pasti punya perspektif, saya akan kasih perspektif saya sebentar. Tetapi saya rasa ini adalah topik yang sangat susah. Dan salah satu alasan mengapa ini susah adalah seringkali ada begitu banyak perasaan yang terlibat dalam percakapan ini. Kalau ada perempuan di dalam gereja kita, kalau ada perempuan yang melayani sebagai pendeta, contohnya, yang dengar percakapan ini, pasti ada banyak perasaan. Kalau kita adalah anggota jemaat dan pendeta kami adalah seorang perempuan, pasti kita mau bilang, oh ini doktrin kami, bla bla bla. Yang saya bilang kepada mahasiswa waktu saya mengajar topik seperti ini di dalam kelas adalah pertanyaan terpenting untuk kita. Bukan apa ajaran gereja saya, atau apa ajaran pendeta saya, atau apa kemauanku, dan lain-lain. Pertanyaan terpenting adalah apa ajaran firman Tuhan. Nah, itu harus menjadi prioritas kita. Kita harus dengan serius berjuang dengan teks ini. Bagaimana kita akan menafsirkan teks-teks yang berkaitan dengan topik ini dengan setia. Saya tidak mau membuktikan satu perspektif. Itu bukan tujuannya. Tujuan saya adalah saya mau mengkaji, saya mau mendalami sebuah teks dan memang mengerti apa kehendak Allah berkaitan dengan topik ini. Menurut saya, itulah topik yang kalau ada mahasiswa, kalau ini perspektif saya sebagai seorang dosen, kalau ada mahasiswa yang punya perspektif berbeda dari saya kurang peduli. Yang lebih penting, yang lebih penting adalah apakah mahasiswa itu bisa bilang dengan jujur bahwa dia sudah berjuang dengan firman Tuhan, dengan setia, dengan rendah hati, dengan baik. Nah, itu pertanyaan yang terpenting untuk kita dalam percakapan ini. Nah, mungkin saya kasih perspektif saya mengenai topik ini. Ya, silakan. Saya adalah komplementarian. Maksudnya, saya memang percaya bahwa ada perempuan dan laki-laki ada di tingkat yang sama, level yang sama, tetapi itu tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki punya peran yang sama, yang 100% sama. Saya percaya bahwa ajaran firman Tuhan adalah ada perbedaan di antara peran perempuan dan laki-laki di rumah dan juga di gereja, di dalam pelayanan. Ya, itu pengertian saya sekarang. Ya.
Ya, menarik sekali ya Pak ya, karena tadi seperti yang Pak Kris katakan bahwa ini bukanlah hanya sekedar ini posisi saya dan ini posisi kamu, tetapi bagaimana kita bersama-sama bergumul di dalam teks-teks tersebut dan mencoba mengerti lebih dalam lagi, dan juga saya yakin juga mencoba untuk berkomunikasi kenapa atau mengapa ada perbedaan seperti demikian, apa posisimu dan kenapa saya demikian. Jadi bukan hanya sekedar pokoknya begini, gitu ya. Karena orang Indonesia seringkali bilang, pokoknya begini. Kalau tradisi sudah begitu, kita akan melanjutkan seperti itu dan tanpa melihat sesuatu bahwa ini adalah sebetulnya topik yang sangat penting sekali untuk kita gumuli bersama-sama, untuk kita lihat bersama-sama. Wah, terima kasih Pak Kris. Ini saja sudah cukup kaya begitu ya. Nah, menurut Pak Kris, dari observasi Pak Kris sendiri di dalam gereja-gereja Indonesia yang Pak Kris pernah bertemu atau pernah berhubungan, kira-kira apakah topik ini sering dibicarakan? Apakah sangat sensitif sehingga tidak dibicarakan sama sekali? Atau bagaimana menurut observasi Pak Kris? Saya kepingin dengar nih, kira-kira bagaimana observasi Pak Kris terhadap gereja-gereja di Indonesia secara umum ya, yang Pak Kris pernah ketemu. Silakan Pak. Observasi saya adalah ini kayaknya jarang dibahas. Nah, saya kurang tahu kalau topik ini jarang dibahas karena kita sensitif dan kita tidak mau orang lain tersinggung seperti itu. Atau ini kurang dibahas karena ada topik yang lebih relevan, lebih menarik mungkin. Saya kurang tahu. Di STT Jaffrey, saya mengajar satu mata kuliah S2 Paulus dan surat-suratnya. Dan di dalam mata kuliah itu, salah satu fokus adalah ajaran Paulus mengenai perempuan, karena ini salah satu topik penting kalau kita mau bicara mengenai Pauline studies. Dan yang saya lihat adalah mungkin ada mahasiswa yang belum pikir terlalu banyak mengenai topik itu sebelum kelasnya, tapi di dalam kelas, waduh, ribut sekali. Ada banyak sekali perspektif. Dan setelah saya mengajar mata kuliah itu pertama kali dan beberapa kali berikutnya, ada banyak sekali yang mau mengambil sebuah topik berkaitan dengan topik ini sebagai topik tesisnya dan skripsinya kalau S1 dan lain-lain. Maksud saya, sepertinya ada orang yang sangat tertarik dengan topik ini, tapi mungkin belum pikir mengenai ini dengan terlalu mendalam sebelum ada kesempatan untuk dengar mengenai kepentingannya. Yang saya dengar juga, dan saya kurang suka ini. Kadang-kadang saya dengar beberapa orang bilang bahwa ada orang percaya yang belum menerima perempuan sebagai pendeta dan atau gembala dan lain-lain karena mereka belum berkembang seperti gereja-gereja lain. Dan saya rasa kita seharusnya tidak membagikan gereja kita di Indonesia ke dalam bagian-bagian seperti itu, di mana ada yang sudah berkembang dan bagian yang belum berkembang, dan waktu mereka punya doktrin sama seperti kami, wah mereka pasti sudah maju dan lain-lain. Itu yang saya tidak suka. Kenapa saya bilang itu? Kadang-kadang saya dengar beberapa orang bicara mengenai beberapa jemaat gereja di Papua di mana ada peran perempuan dan peran laki-laki sepertinya, saya kurang tahu, saya belum pernah ke sana, tapi sepertinya sangat kuat. Perempuan boleh buat ini, laki-laki boleh buat ini, dan ada yang menganggap gereja dan jemaat di Papua sebagai jemaat yang belum berkembang dan lain-lain. Dan saya secara pribadi, saya sangat tidak suka waktu kita menganggap jemaat seperti itu. Karena mungkin itu adalah hasil pembelajaran jemaat di sana.
terhadap teks-teks yang ada di dalam firman Tuhan, saya belum tahu. Tapi yang kita seharusnya tidak buat adalah melihat satu perspektif dan bilang, oh mereka pasti belum belajar firman Tuhan dengan mendalam. Waktu mereka belajar lebih banyak, mereka pasti akan setuju dengan perspektif saya dan lain-lain. Aduh, ini sangat sombong sebenarnya. Ya, betul. Betul. Ya. Dan juga memang pada akhirnya tidak ada sebuah penyelesaian yang pasti bahwa harus seperti ini, tetapi ialah seperti yang tadi Pak Kris katakan, bagaimana masing-masing bergumul dengan teks dan bergumul dengan perspektif yang mereka terima juga masing-masing di dalam konteksnya yang berbeda-beda tentunya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting sekali menurut saya untuk kita terapkan, bahwa bukannya berarti semuanya harus menjadi sama, tetapi bagaimana di dalam keperbedaan itu kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain, dan juga melihat bahwa satu pihak bukannya berarti tidak belajar firman Tuhan, tetapi satu pihak mempelajari dari sudut yang berbeda tentunya, dari pandangan yang berbeda. Nah, kita kembali ke dalam mungkin yang tadi Pak Kris katakan, bahwa posisi Pak Kris sendiri adalah complementarian. Nah, itu Pak, kalau diterjemahkan di dalam bahasa sehari-hari, itu apa artinya Pak? Jadi kalau misalnya saya tanya, praktek gereja yang Bapak ikuti, karena ini adalah complementarian contohnya, apa artinya? Apakah berarti perempuan tidak khotbah? Apakah berarti perempuan hanya khotbah untuk perempuan saja? Atau bagaimana Pak? Silakan Pak Kris. Ya, terima kasih. Ya, ada beberapa perspektif. Tidak semua orang komplementarian sama. Dan memang ada banyak orang komplementarian yang tidak setuju dengan perspektif saya. Ada orang komplementarian yang bilang perempuan tidak boleh bicara sama sekali di dalam gereja. Tidak boleh memimpin ibadah, tidak boleh baca firman Tuhan dari depan, tidak boleh bicara sama sekali. Dan ya, ada beberapa seperti tingkat berkaitan dengan komplementarianisme ini. Pengertian saya adalah, mungkin baik kalau saya menjelaskan dari firman Tuhan. Kita bisa bahas firman Tuhan selama berjam-jam pasti, dan ada banyak teks yang bisa dibahas. Tetapi teks terpenting bagi saya untuk topik ini adalah 1 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 15. Dan saya tidak mau, ada beberapa cara di mana orang egalitarian menafsirkan teks ini. Ada yang bilang ini hanya untuk istri, ada yang bilang oh ini hanya konteks mereka di Efesus dan lain-lain. Kenapa saya bilang bahwa teks ini adalah teks terpenting? Karena setelah teks ini dalam 1 Timotius pasal 3, yang kita langsung lihat adalah syarat-syarat untuk seorang penilik jemaat. Berarti saya rasa struktur teksnya sepertinya adalah Paulus menunjukkan apa satu kelompok yang tidak boleh melayani sebagai penilik jemaat, dan setelah itu dia menjelaskan siapa yang bisa melayani sebagai penilik jemaat. Maksud saya begini, saya rasa bahwa apakah perempuan boleh melayani sebagai penilik jemaat atau gembala, karena penilik jemaat dan gembala adalah sinonim di dalam Perjanjian Baru. Pengertian saya, oleh karena teks ini adalah perempuan seharusnya tidak melayani sebagai penilik jemaat. Nah, apakah mereka boleh melayani sebagai contohnya diaken? Pengertian saya sekali lagi adalah boleh sebenarnya. Dan ada banyak orang komplementarian yang tidak setuju dengan saya mengenai poin ini. Tapi saya rasa boleh. Kenapa? Karena di dalam Roma pasal 16 ayat 1 kalau tidak salah, kita baca mengenai Febe, saudari kita yang melayani jemaat. Nah,
dalam TB yang tertulis adalah melayani jemaat, tetapi di dalam bahasa asli kata ini adalah diakonos yang diterjemahkan diaken. Yang menurut saya seharusnya diterjemahkan diaken. Berarti kita lihat seorang perempuan yang melayani sebagai diaken. Berarti menurut saya, sekali lagi ini cuma pengertian saya, apakah perempuan boleh melayani sebagai gembala? Tidak. Apakah boleh melayani sebagai diaken? Boleh. Apakah boleh mengajar, maksudnya berkhotbah? Pengertian saya adalah boleh karena 1 Timotius 2 ayat 12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Saya rasa itu adalah deskripsi untuk peran seorang gembala atau penilik jemaat. Maksudnya, apakah kadang-kadang seorang perempuan boleh mengajar atau berkhotbah di depan? Pengertian saya adalah boleh, tetapi kalau dia mengajar terus, berkhotbah terus, sampai dia menjadi seperti menjadi gembala jemaat, saya rasa ini sudah melanggar ayat ini. Itu pengertian saya sampai sekarang mengenai teks seperti ini dan lain-lain. Baik, ya. Wah, itu sangat berguna sekali, Pak. Karena seringkali, maksudnya ketika pengalaman secara praktek begitu ya, di dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang bingung gitu loh. Jadi artinya apa sebetulnya? Mereka mengerti mungkin ada posisi egalitarian, ada posisi komplementarian, tetapi pada akhirnya artinya seperti apa? Karena ada begitu banyak orang mengambil arti yang berbeda-beda, begitu ya. Betul sekali. Dan walaupun misalnya sama-sama komplementarian seperti yang tadi Pak Kris juga katakan gitu loh. Dan saya rasa ini sangat berguna sekali untuk para gembala untuk bergumul di dalam masalah ini dan pada akhirnya menentukan kira-kira posisi mereka seperti apa. Nah, kalau misalnya Pak, ini memang hot topic ya. Jadi ini adalah topik yang banyak sekali perdebatan. Tetapi kira-kira kalau Pak Kris bisa memberikan saran kepada para gembala, para pastors yang nonton Ngopas ini, edisi ini terutama. Kira-kira prinsip-prinsip apa yang bisa diterapkan di dalam mengambil sebuah keputusan ini? Jadi tentunya ada begitu banyak posisi seperti yang tadi kita sudah pelajari. Dan ada begitu banyak juga teks-teks Alkitab, ada yang mendukung sisi sini, ada yang mendukung sisi sana. Lalu kira-kira prinsip-prinsip apa Pak yang perlu diambil untuk mengambil sebuah keputusan, inilah dia posisi yang saya ambil. Nah kira-kira Pak Kris bisa bantu mungkin para pastors untuk mengambil posisi tersebut? Silakan Pak Kris. Ya, menurut saya hal pertama yang harus dibuat adalah kita harus jujur dengan dirinya sendiri. Maksudnya kita semua punya kemauan untuk kita semua mau sampai sebuah pengertian. Maksud saya begini, waktu kita menghadapi firman Tuhan dan mau belajar topik ini, kalau kita jujur, kita akan semua punya kemauan. Saya mau cari bukti untuk posisi egalitarianisme. Dan kalau begitu, kita akan cari bukti di dalam firman Tuhan. Atau saya di dalam gereja komplementarian berarti saya mau cari teks yang akan mendukung posisi saya dan lain-lain. Kita harus mengaku, kita harus jujur dengan dirinya sendiri sebelumnya. Menurut saya itu prinsip yang mungkin terpenting berkaitan dengan topik ini. Karena sekali lagi ada banyak sekali perasaan yang terlibat dalam topik ini. Kita pasti harus siap untuk berubah kalau kepercayaan kita sampai sekarang tidak alkitabiah. Kita juga harus mengerti bahwa meskipun ini adalah topik yang penting sekali, ini bukan topik terutama. Maksudnya ini bukan gospel issue, ya. Ini ada hal-hal yang terutama kita dibenarkan oleh
iman dan lain-lain. Itu yang terutama dan menjadi dasar untuk persekutuan kita di dalam gereja-gereja. Tetapi kalau ada orang yang punya perspektif yang berbeda dari saya mengenai ciptaan atau 1000 tahun atau peran perempuan dalam pelayanan dan lain-lain, topik ini seharusnya tidak menjadi alasan mengapa kita tidak bisa menikmati persekutuan bersama. Jadi sangat penting untuk mengerti bahwa meskipun ini topik yang penting sekali, karena itu ada di dalam firman Tuhan, ini bukan topik utama. Injilnya adalah topik utama. Nah, juga apalagi, saya lupa apa yang saya mau bilang. Berkaitan dengan itu, kita pasti mau saling menghormati. Jadi kalau dulu saya melayani sebagai pendeta di Tasmania. Dan saya sering kali ketemu sama beberapa gembala, pendeta lain, dan ada perempuan yang melayani sebagai gembala. Apakah saya akan menolak mereka dan bilang, aduh minta maaf, saya tidak setuju bahwa kamu melayani sebagai tidak, sangat tidak. Atau keluar dari pertemuan misalnya ya. Iya, betul. Seperti walkout gitu atau bagaimana. Iya, betul sekali. Nah, meskipun begitu, kalau ada anggota jemaat yang adalah komplementarian, ya, maksudnya mereka percaya bahwa perempuan seharusnya tidak melayani sebagai gembala atau pendeta. Dan ada pendeta yang mungkin menjadi ada perempuan yang menjadi pendeta di jemaatnya. Ini memang topik yang harus harus dihadapi. Mungkin ini bisa menjadi alasan untuk pindah jemaat. Ini terserah anggota jemaat. Terserah maunya bagaimana ya. Terserah betul sekali. Pimpinan Tuhan juga bagaimana di dalam hal ini. Yang penting kita mau buat apa yang menurut kita adalah kehendak Tuhan. Kalau kita jujur di hadapannya, kita mau setia terhadap kehendaknya. Wow, sangat luar biasa Pak. Ini bukan topik yang mudah sekali lagi, tetapi Pak Kris sudah membantu kita untuk bisa lebih mengerti kira-kira permasalahan atau isu-isu apa saja yang ada di dalam pembahasan ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa ini akan sangat berguna sekali bagi para pastor, para pendeta, karena sekali lagi ini bukannya topik ini kita tidak bisa katakan bahwa tidak ada di dalam Alkitab, karena sangat jelas sekali ada di dalam Alkitab. Tetapi seperti yang tadi Pak Kris katakan, apakah ini yang akan pada akhirnya membuat kita memisahkan diri atau mungkin membuat kita pada akhirnya tidak ada persekutuan dengan gereja-gereja lain atau dengan jemaat lain yang berbeda pandangannya dengan kita? Tentunya bukan demikian. Dan saya rasa itu sangat berguna sekali untuk pembahasan ke depannya, kira-kira seperti apa follow up-nya. Terima kasih sekali lagi Pak Kris. Pak Kris, saya yakin dan percaya kelihatannya bahasa Indonesia ini bukannya bahasa kedua lagi nih Pak Kris, kelihatannya sudah fasih sekali bahasa Indonesia. Terima kasih Pak. Saya sudah di Australia sejak bulan Februari dan saya pakai bahasa Inggris terus, berarti saya sudah lupa banyak bahasa Indonesia. Dan tentunya kita rindu sekali nanti untuk berdiskusi lagi dengan Pak Kris di dalam topik-topik yang berhubungan dengan topik-topik di Perjanjian Baru, karena itulah keahliannya, dan untuk melihat kira-kira apa dasar firman Tuhan di dalam isu-isu yang kita bicarakan ini. Sekali lagi Pak Kris, terima kasih banyak untuk waktunya. Tuhan memberkati. Kita akan tutup di dalam doa dan kita akan berdoa untuk Pak Kris dan keluarganya, khususnya selama mereka ada di Australia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga untuk diskusi kami pada siang hari ini. Terima kasih untuk kesiapan dan juga untuk pengertian Pak Kris yang boleh dia jabarkan kepada kami. Tuhan, Kau terus memberkati dia, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya ya Tuhan, khususnya ketika mereka ada di Australia pada saat ini.
Kami juga berdoa khususnya untuk para pendeta, para pastors yang ada di Indonesia. Biarlah kiranya mereka boleh terus bergumul di dalam masalah ini, dan terus juga untuk mencari solusi kembali kepada firman Tuhan, dan melihat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dorong Tuhan setiap kami untuk terus mencari kehendak-Mu, dan sensitif terhadap pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Amin.